Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Pak Guru, anak-anakku. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan cerpen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Iya, betul sekali. Kita sudah membahas unsur-unsur cerpen. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu yang linknya sudah Pak Guru kirimkan melalui WhatsApp grup kelas ya. Oke, baik. Untuk KD dan IPK, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Lalu untuk indikatornya, menjelaskan struktur teks cerpen, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks narasi yang berupa kata, kalimat deskriptif, dan kata ekspresif maupun majas. Lalu, menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra cerpen, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan cerita pendek yang dibaca, menelaah struktur kebahasaan cerita pendek yang dibaca, merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, dan memiliki sikap tanggung jawab kreatif serta peduli. Nah, anak-anak, manfaatnya ketika kita mempelajari cerita pendek, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu manfaat rekreatif, didaktik, estetis, moralitas, dan religiusitas. Anak-anak, kita mulai dari struktur terlebih dahulu. Teks cerita pendek memiliki 5 struktur. Apa saja itu? Nah, seperti yang tertera pada layar. Untuk struktur yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita mulai yang pertama, abstrak. Apa itu abstrak? Baik. Abstrak itu berisi ringkasan atau cerita. Nah, abstrak ini sifatnya opsional. Maksudnya, boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan, entah itu pengenalan latar ataupun pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh baik secara fisik ataupun psikis. Yang ketiga, ada rangkaian peristiwa. Nah, pada bagian ini, kisah berlanjut dengan serangkaian peristiwa yang tak pernah terduga. Jadi, artinya apa? Di dalam cerita terdapat berbagai peristiwa di mana peristiwa-peristiwa itu tidak pernah terduga sebelumnya. Selanjutnya, ada komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar, waktu, dan karakter serta tokoh utama sampai ke titik puncak, kemudian mengarah ke solusi. Nah, maksudnya apa? Pada tahap ini, masalah semakin membesar dan membesar hingga mencapai titik puncak atau disebut klimaks. Setelah mencapai titik puncak, tidak mungkin masalah akan naik lagi. Maka, hadirlah yang namanya struktur resolusi. Nah, pada struktur ini, masalah sudah mulai menurun, mendapatkan jalan keluar. Nah, setelah resolusi ini merupakan cara pengarang mengakhiri cerita. Lalu selanjutnya ada koda.
Nah, kode di dalam cerita pendek ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Kalaupun ada, isinya apa? Baik, kode berisi amanat yang berupa nilai atau pelajaran. Selanjutnya anak-anak, kaidah kebahasaan cerpen. Nah, untuk kaidah yang pertama, tentu untuk penyebutan tokohnya menggunakan sudut pandang. Bisa menggunakan sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga. Kaidah yang kedua, dapat dimasukkan dialog. Maksudnya apa? Jadi di dalam cerita cerpen itu bukan hanya pemaparan dari pengarang saja, tetapi di dalamnya bisa juga terdapat dialog yang dilakukan antar tokoh. Selanjutnya, ada uraian deskriptif yang rinci. Nah, uraian ini menggambarkan pengalaman latar dan karakter. Misalkan, apa yang didengar, apa yang dirasa, dan lain-lain. Nah, untuk kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan majas simile. Nah, majas simile ini merupakan majas yang membandingkan secara langsung. Misalkan, dirimu laksana bulan yang menyinari kegelapan. Nah, di sini yang menjadi penanda majas apa? Ada kata laksana. Jadi di sini membandingkan antara dirimu dengan bulan yang menyinari kegelapan. Selanjutnya anak-anak, ada penggunaan majas metafora, perbandingan secara tidak langsung. Contohnya, perlu belajar yang giat untuk menjadi bintang kelas. Di sini majas metaforanya adalah bintang kelas. Nah, ada yang tahu apa arti bintang kelas? Betul sekali, bintang kelas adalah apa? Juara. Oke, selanjutnya anak-anak, kaidah kebahasaan adalah penggunaan pertanyaan retoris. Nah, apa itu pertanyaan retoris? Di sini dicontohkan, buat apa aku dilahirkan kalau hanya untuk menderita begini? Nah, ada yang tahu apa itu pertanyaan retoris? Tepat sekali. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Baik anak-anak, untuk kesimpulan atau rangkuman pembelajaran kita kali ini, bahwasanya struktur cerpen terdiri dari abstrak yang sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak, orientasi pengenalan, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Sementara untuk kaidah kebahasaan terdiri dari penggunaan sudut pandang, bahasa deskriptif, kata benda khusus, dapat dimasukkan dialog, menggunakan majas simile, menggunakan majas metafora, serta menggunakan tanya retoris. Nah, anak-anak, untuk menguatkan, sebagai penguatan, Bapak akan memberikan tugas yang linknya sudah Bapak kirim ke grup WA. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat, sukses selalu.